Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Valencia Putri dari kelas 10 ULP 1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi agama, yaitu bab 5, meneladani peran ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. 1. Masuknya agama Islam di Indonesia. Wilayah Nusantara sangat luas, posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Surya Negara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu: A. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. Vaishnav Bhugrunch. B. Teori Mekah oleh Profesor Dr. Buya Hamka. C. Teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jodiningrat. D. Teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Mulyana. E. Yaitu teori maritim oleh N.A. Balog. 2. Perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai di Sumatera Utara pada abad ke-13 Masehi, Kesultanan Leran di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Istilah kerajaan berubah menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya, karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Islam dianggap sebagai agama membebas bagi rakyat jelata. Tumbuhnya kesultanan Islam di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sebab timbulnya politik di luar Indonesia. Periode Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Fatimiyah, hingga Kesultanan Turki Utsmani. Kemudian diikuti dengan runtuhnya pengaruh Hindu Buddha di India dan munculnya kerajaan Moghul. Perkembangan Islam di Peking, Cina berpengaruh terhadap pertumbuhan masjid, pesantren baik di dalam maupun di luar Jawa. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia termasuk di Kesultanan Samudra Pasai dapat diketahui dari catatan Ibnu Battah yang pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Perbedaan mazhab antara Gujarat dan Samudra Pasai inilah yang dijadikan alasan oleh Buya Hamka untuk menolak teori Gujarat. Jika benar bahwa agama Islam berasal dari Gujarat seperti pendapat Vaishnav Bhugrunch dan wilayah pertama penerima ajaran Islam adalah Samudra Pasai, maka dapat dipastikan bahwa Samudra Pasai akan bermazhab Syiah. Sejarawan Belanda pada masa kolonial membagi periodisasi sejarah Indonesia menjadi 4. 1. Zaman animisme dan dinamisme. 2. Zaman Hinduisme dan Buddhisme. 3. Zaman Islamisme. 4. Zaman Katolikisme dan Protestantisme. 3. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak tokoh ulama dan sultan berperan aktif dalam penyebaran Islam di wilayah masing-masing. A. Sultan Malik Al-Saleh, yaitu berperan aktif dalam penyebaran Islam sejak tahun 1267 sampai 1297 Masehi. B. Sultan Ahmad berperan aktif pada penyebaran Islam pada tahun 1326 sampai 1348 Masehi. C. Sultan Alauddin Riyad Shah berperan aktif dalam ajaran Islam pada tahun 1538 sampai 1571 Masehi. D. Wali Songo berperan aktif dalam mengajarkan Islam dengan berupa menjelaskan seni-seni yang ada di Pulau Jawa dan aktif pada tahun 1404 sampai 1546 Masehi. E. Sultan Alauddin. F. Datuk Tunggang Parangan. G. Sultan Zainal Abidin. Berikutnya 4. Keteladanan para ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Banyak nilai-nilai keteladanan
Dan dari para tokoh penyebar Islam di antaranya nilai keterlibatan tersebut adalah A. Hidup sederhana. Dengan hidup sederhana, mereka menyedekahkan semua harta dengan terlebih dahulu mengambil secukupnya untuk kebutuhan pokok. B. Gigih dalam berjuang. Untuk meraih keberhasilan dalam penyebaran Islam di Indonesia diperlukan kegigihan dan tekad kuat. Para ulama lebih mengutamakan kelancaran dakwah daripada kepentingan pribadi dan keluarganya. Kesenangan duniawi diabaikan demi keberhasilan dakwah. C. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. Para ulama melakukan penyesuaian ajaran Islam dengan tradisi lokal tersebut tanpa menghilangkan adat yang sudah berlaku di masyarakat. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh ulama dengan penguasaan ilmu agama yang mumpuni, luas dan mendalam. D. Produktif dalam berkarya. Para ulama sangat produktif berkarya lewat ilmu pengetahuan dan amal saleh. Nilai manfaat dari karya tersebut dapat diperoleh dengan cara membaca dan mempelajarinya sehingga menambah wawasan dan khazanah keagamaan. E. Sabar. Ujian dan cobaan yang dialami oleh para ulama penyebar Islam di Indonesia berhasil diraih dengan kesabaran. Seseorang akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat keimanannya. Semakin tinggi keimanan, maka semakin berat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. F. Menghargai perbedaan. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam beragama. Para ulama penyebar agama Islam di Indonesia sangat toleran terhadap budaya lokal. Sikap toleran akan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, manusia harus mampu menjalin hubungan yang harmonis antara sesama warga. G. Berdakwah secara alami. Dakwah Islam juga harus dilakukan secara damai dan bermartabat. Bukan hanya hasilnya, dakwah Islam juga sangat memperhatikan prosesnya. Proses dakwah harus dilakukan dengan mengedepankan dakwah secara damai. Pada hakikatnya, Islam menghendaki terciptanya kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Berikut adalah materi agama Islam yang saya jelaskan secara singkat. Terima kasih.